Kisah akan berfokus pada seorang gangster kelas kakap bernama Jang Pansu. Kita panggil saja Jang. Ia merupakan pimpinan tertinggi di sebuah organisasi kriminal yang mana semua itu Jang dapatkan setelah menikah dengan seorang wanita bernama Jo Hyun selaku putri tunggal sang ketua asosiasi alias bosnya sendiri. 아빠가 청담동 갤러리 나 못 주시겠대? 짜증나. Meski dikenal kejam, perfeksionis, dan tidak kenal ampun, Jang sangat peduli pada penampilan terlihat dari cara dia berpakaian untuk menjaga wibawa di depan anak buahnya. Sesampainya di kantor, ia lekas menyuruh kaki tangannya bernama Mancul agar menemui seorang pemilik bengkel kayu karena orang itu menolak menjual bengkelnya. 넥타이 매니까 네가 애들 데리고 정운동 가서 확실히 처리해. 예, 알겠습니다. Tanpa buang waktu, Mancu dan seabrek pasukan pun langsung menemui si pemilik bengkel kayu bernama Kim untuk memaksanya agar menyerahkan lahan tersebut. Setelah melakukan pemerasan dan intimidasi, ia pun berhasil membuat Kim mau menyerahkan bengkel kayu miliknya karena tidak ingin kehilangan satu tangannya. 셋 세겠습니다. 하나, 둘, 셋. Saat sedang makan di restoran itulah, Jang ditemui oleh bos gangster saingannya bernama, kita panggil saja Samsul. Di sana mereka terlibat obrolan panas terkait pembagian warisan yang sebentar lagi akan dilakukan oleh si bos besar, di mana Samsul ingin agar Jang nanti menyerahkan bagiannya jika tidak ingin ada konflik di antara mereka. 야, 씨발. 내 구두 한 짝도 제대로 못 닦던 놈이 감당할 수 있겠냐? 네 얼굴을 누가 감당해? 어휴 못해. Tanpa memperdulikan perkataan Samsul semalam, keesokan paginya Jang pun menemui ayah mertuanya yaitu bernama, kita panggil saja si bos besar. Di sana ia membahas terkait proyek yang sedang dijalankan olehnya dan berhasil meyakinkan beliau jika proyek itu akan berhasil. Namun meski begitu, Jang diingatkan untuk tetap waspada karena Samsul juga ikut terlibat dalam proyek tersebut. 저희가 먼저 판을 깔아놨기 때문에 양 사장도 쉽게 덤비지 못할 겁니다. 건달한 칼이 목에 언제 들어와도 이상할 게 없다. Tidak langsung pulang ke kantor, Jang melipir dulu ke sebuah restoran favoritnya untuk mengisi perut yang keroncongan. 10 tahun sejak terakhir kali makan di tempat itu, ia jadi penasaran karena pemiliknya yang sekarang bukan orang yang dia kenal, di mana si pemilik restoran baru yang bernama, kita panggil saja Yuli, memberitahu Jang jika pemilik sebelumnya sudah lama meninggal, yang membuat Jang kehilangan selera makannya. 대자 썩어 옆했네. Saat akan membayar pesanan itulah, Jang malah ketiban sia karena dirinya harus menanggung tagihan murid SMA yang lupa membawa dompet, di mana si murid yang berbadan gempal bernama Dong Hyung hanya bisa berterima kasih dan buru-buru pergi karena seseorang telah menghubunginya. 아이 무슨 라면을 10,000원씩이라고. 근데 왜 5만 원이야? 아이 나 저 돼지 새끼가 진짜. Meski setengah tidak ridho, Jang tetap membayar tagihan tersebut, di mana Yuli tiba-tiba berkata kepadanya bahwa ia punya hadiah spesial untuk Jang, namun entah hadiah macam apa itu. Tanpa memperdulikannya, Jang langsung pergi begitu saja dan terpaksa harus berhenti di pinggir jalan karena ada petugas kebersihan sedang mengangkut sampah milik warga. Sambil menunggu petugas sampah selesai dengan tugas mereka, Jang pun menyalakan sebatang udut dengan maksud untuk menenangkan diri, tetapi ya, Jang tertiban oleh Dong Yun yang entah kenapa bisa jatuh dari atap gedung. Saat kembali sadar, ia sudah ada di rumah sakit dan lekas keluar dari ruang perawatan bermaksud pergi dari sana. Gimana ia benar-benar dibuat terkejut saat melihat tubuhnya sendiri masih terbaring koma dan mendapati dirinya kini menghuni tubuh Dong Hyun.
Entah kenapa hal ini bisa terjadi kepada Jang, Kim yang ternyata merupakan ayah dari Dong Hyun pun diberitahu oleh dokter di sana bahwa besar kemungkinan anaknya ini mengalami amnesia dan itu sudah umum terjadi apabila bagian kepala mengalami benturan keras dan itu juga bisa jadi alasan kenapa sikap Dong Hyun berubah. 평소 아드님의 성격은 좀 어땠어요? 식탐은 많아도 Teringat dengan perkataan Yuli soal hadiah kemarin, Jang jadi curiga jika hadiah yang dimaksud adalah apa yang terjadi padanya saat ini, sehingga ia memutuskan pergi menemuinya. Tapi sesampainya di depan restoran, Jang mendapati barang-barang seperti meja dan kursi sedang diangkut keluar, dan makin dibuat tak habis pikir saat mendengar dari warga jika restoran tersebut sudah lama kosong akibat bangkrut. 그렇게 맛있었어? 그래서 이래? Entah siapa sebenarnya Yuli dan di mana sosok itu sekarang, Jang memutuskan untuk ke apartemen untuk menemui istrinya bernama Yun Jung. Namun karena jiwanya telah tertukar dengan tubuh orang lain, ia malah dianggap penyusup oleh istrinya sendiri dan pada akhirnya dikeluarkan paksa oleh petugas keamanan. 네가 장발수 못한 네 엄마도 돼지 새끼야. 한소연! Akibat dari kejadian barusan, Jang pun diinterogasi oleh pihak kepolisian karena adanya laporan masuk ke rumah orang lain tanpa izin. Beres dengan itu, ia langsung pergi ke rumah sakit untuk mendatangi tubuh aslinya yang masih terbaring koma dan menindihnya berkali-kali berharap bisa kembali pada tubuh aslinya. Aksinya itu pun ketahuan oleh Mancur dan langsung dimarahi karena Dong Hyun dianggap sebagai penyebab bosnya mengalami koma. Namun di tengah perdebatan tersebut, ia memutuskan pergi saat ada perawat datang dan akan menemui Mancur di lain hari untuk menjelaskan semuanya. 중환자가 있는데. 나중에 얘기해. 너희 돼지 새끼 너 한 번만 더 내 눈에 띄면은 그때 불판 위에 있을 줄 알아. 알았어? Selesai dari rumah sakit, Jang kali ini memutuskan ikut pulang ke rumah Kim karena beliau masih menganggapnya sebagai Dong Hyun. Dan untuk merayakan kepulangannya, Kim memasak semua makanan kesukaannya, yang mana saat mencicipi salah satu dari masakan itu, Jang seketika merasakan cenat-cenut pada bagian kepalanya dan... 왜 그래? Ya, seolah Dong Hyun telah mengambil alih tubuh miliknya, Jang sadar-sadar telah memakan habis semua makanan tersebut tanpa dia mengingatnya. Karena kondisinya dirasa sudah semakin membaik, ia pun diminta oleh Kim agar jangan begadang, karena mulai besok harus kembali masuk sekolah seperti biasa. Singkat cerita, esok pagi pun Caang dengan diantar oleh Kim, Jang pun pergi menemui bapak wakil kepala sekolah untuk mencari tahu identitas si pelaku yang telah membuat anaknya jatuh dari atap gedung. Namun karena bapak wakil kepala sekolah menutupi kasus ini, Jang memutuskan untuk menyelidikinya sendiri dan menyarankan Kim untuk pulang saja ke rumahnya. 뭐? 나 오늘부터 수업 좀 들읍시다. Di hari pertama masuk kelas, Jang duduk bersebelahan dengan siswa bernama Jae-sik. Di sana ia diacungi jari tengah oleh beberapa murid lain dan langsung bisa menebak jika mereka adalah sekelompok tukang rundung. Saat jam istirahat tiba, ia melihat Jae-sik diperlakukan layaknya pembantu yang menandakan jika instingnya tidak meleset. Tidak hanya murid laki-laki, ternyata ada juga sekelompok siswi tukang rundung yang masih satu circle dengan para murid tersebut. Di sana ia merasa risih melihat kelakuan tak bermoral mereka, apalagi sampai menjadikan siswi lugu sebagai targetnya. Di mana salah satu dari perundung itu meminta Jang agar menemuinya sepulang sekolah karena masih menganggapnya sebagai Dong Hyun. 수업 끝나고 좀 보자. Sesuai permintaan, tanpa takut sedikit pun, Jang langsung menemui si perundung dan di sana ia diminta agar jangan berlagak sok keren dan disarankan untuk kembali seperti biasa, yaitu menjadi babu. Tanpa sadar jika lawan bicaranya merupakan sosok gangster yang saat ini berada dalam tubuh Dong Hyun sehingga... 맞을래? 그럼 기억이 날까 이 새끼!
Tak ingin hal itu membuat reputasinya menurun, para perundung itu pun lekas menindas Taesik di toilet karena tahu jika dia melihat kejadian kemarin. Di sana mereka memaksa Taesik untuk membuka pakaiannya karena akan direkam untuk sebagai jaminan tutup mulut. Namun, lagi ketiga murid tersebut harus bernasib sial karena Jang kebetulan berada di sana dan langsung menyita ponsel milik salah satu dari mereka untuk melihat apa isi di dalamnya. 내일 줄게. Sepulangnya ke rumah, Jang langsung memeriksa isi galeri pada ponsel tersebut dan menemukan video detik-detik terakhir sebelum Dong Hyun jatuh dari atap gedung. Hingga di keesokan harinya, ia pun bermaksud mengembalikan ponsel itu tepat saat ketiga murid tersebut sedang dimarahi oleh ketuanya. 너희 개새끼 찾았다. 핸드폰 내놔. 빨리 내놔. Sadar jika dalang dibalik insiden yang menimpa Dong Hyun adalah perbuatan si ketua yang bernama, kita panggil saja Aceng. Jang memberitahu orang itu jika dia telah menyalin video aksi perundungan mereka terhadap Dong Hyun dan akan menjadikannya sebagai jaminan agar Aceng CS tidak berani mengganggunya lagi di sekolah. 앞으로 성가시게 하면 Di waktu yang sama, kita diperlihatkan dengan hal mengejutkan di mana Yun Yung rupanya diam-diam telah berselingkuh dengan salah seorang anak buah suaminya sendiri, yang mana hal itu dimanfaatkan oleh Samsur yang langsung mengancam akan melaporkannya pada si bos besar jika Yung Jung menolak tawaran kerjasama dari dirinya. 근데 우리 한 회장님이 또 불륜 이런 걸 싫어하시잖아. 원하는 게 뭐야? Entah apa yang sedang Samsur rencanakan, Jang sendiri kini menemui Mancul di rumah sakit untuk meyakinkan jika dia sebenarnya adalah Jang. Demi membuktikan perkataannya itu, ia lekas menceritakan semua kejadian di masa lalu yang hanya diketahui oleh mereka. Sampai akhirnya Mancul percaya jika raga bosnya telah tertukar. 네가 그걸 어떻게? 내가 바로 장판수니까. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Saat sedang teleponan dengan Mancul itulah, Jang mendapati boneka si gadis lugu tak sengaja jatuh dari tas sehingga ia berinisiatif untuk mengembalikannya. Di mana si gadis yang bernama Hyung Jung pun seketika bertanya kepada Jang kenapa sikapnya akhir-akhir ini menjauh, padahal mereka sebelumnya adalah teman dekat. 너 어제 학교 땡땡이 치고 어디 갔었어? 빨리 이게 포장마차에서 무슨 밥을 먹어? Sempat akan pergi begitu saja, Jang pun terdiam saat baru mengetahui jika ibu Hyung Jung adalah mantan kekasihnya di masa lalu, di mana si mantan yang bernama Misun tentu hanya mengenali Jang sebagai Dong Hyun karena saat ini raganya telah tertukar. 밥 먹고 가. 미선아, 지금 말 깠냐? 어? 어디 어른 이름을 막 부르고 밤톨만한 시키고 밤톨만한 시키고 어디? 야 어른 이름을 막 부르고 야 어디가? Jang tentu penasaran siapa sosok ayah kandung Hyun Jung dan meminta Mancul untuk mengambil sehelai rambut dari tubuh aslinya. Sedangkan dirinya sendiri mengambil sehelai rambut Hyun Jung untuk melakukan tes kecocokan DNA. 머리에 뭐가 미안. Setelah mendapatkan hasilnya, Jang benar-benar dibuat terkejut karena hasilnya adalah 99,9%. Yang itu berarti Hyun Jung adalah anak kandungnya yang karena dulu sebelum mengakhiri hubungan dengan Misu, ia tidak tahu jika pacarnya sedang mengandung. Jang pun sangat menyesal karena merasa dirinya telah menelantarkan mereka. 과학이 말하고 있습니다. 99.9%. Keesokan harinya saat sedang berada di kelas, Jang kembali melihat Hyun Jung dirundung oleh siswi lain yang membuat hatinya tergerak ingin melindungi sang anak meski belum bisa mengatakan identitas yang sebenarnya. 잠깐 발라보고 버렸어. 뭐해? 빨리 자리 앉아. Agar Hyun Jung tidak selalu menyendiri, Jang lekas menemui Misun untuk meminta izin mengajari anaknya cara bersosialisasi. Sempat ingin mengatakan terkait identitas aslinya, hal itu tidak jadi dilakukan karena Misu masih menyalahkan sosok Jang atas hal tersebut. 저도 그걸 상의드리라. 장판수 빌어먹을 놈.
어우 정말 나쁜 놈. Sementara itu Yunjung terlihat menemui ayahnya yaitu si bos besar untuk berbohong dengan mengatakan jika Jang telah melakukan penggelapan dana perusahaan yang mana itu sengaja ia lakukan sesuai perintah dari Samsul untuk menjatuhkan reputasi suaminya sendiri sekaligus menjaga skandal perselingkuhannya agar tidak terbongkar. Jang sendiri kini sudah mendapat izin dari Misu dan meminta saran dari Mancul terkait cara agar dia bisa dekat dengan anaknya. Namun karena Mancul masih lajang alias jomblo, ia menyarankan agar Jang melakukan pendekatan dengan cara olahraga bareng dan mengajari Yunjung cara bela diri karena selain menyehatkan badan, hal itu juga berguna agar putrinya bisa menghadapi para perundung. Setelah beberapa bulan rutin berolahraga dan mengajari Yunjung cara bela diri, Jang yang awalnya berbadan gempal pun kini memiliki tubuh ideal sampai-sampai membuat semua siswi di sekolahnya terpesona. Begitu juga para perundung wanita yang suka mengganggunya. Meski begitu, hal yang membuat Jang senang bukan karena jadi pusat perhatian, melainkan bisa lebih dekat dengan Misu dan putrinya. Saat berkunjung ke rumah Misu itulah, ia secara kebetulan melihat ada foto Hyunjung saat masih kecil dan lekas memotretnya secara diam-diam untuk disimpan. Sepulangnya dari sana, Jang tak sengaja mendapati Kim sedang diganggu oleh sekelompok rentenir di sebuah gang sepi. Karena rupanya, pasca bengkel kayu diambil alih paksa oleh perusahaan Jang waktu itu, ekonomi Kim jadi makin melarat, sampai-sampai harus mencari pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari. 이 새끼 졸라 싸가지고. Dan ya, Kim dibuat tak sadarkan diri sesaat setelah melindungi Jang menggunakan tubuhnya. Menyadari hal tersebut, Jang pun meminta Mancul agar mengobrak-abrik markas rentenir dan memaksa orang-orang itu agar menghapus semua hutang Kim. Keesokan paginya saat sedang di kantin sekolah, Jang mendapati Yunjung kembali mendapat perundungan, namun kali ini ia sengaja membiarkannya karena hasil latihan keras waktu itu. Kini putrinya sudah bisa melindungi diri sendiri, bahkan sampai mempermalukan balik para siswi perundung tersebut. Sepulang sekolah, Jang biasanya menemui Misun di kedai ramen yang kebetulan hari ini ada pengunjung rese berbuat tidak sopan kepada Misun. Karena orang itu dirasa keterlaluan, ia pun menyuruh Misun untuk pergi ke dapur, sedangkan ia akan menghajar pria rese tersebut. 이 새끼 좀 보게. Ya, Jang pun nyaris menghabisi pria itu jika saja Misun tidak menghentikannya. Di mana pada saat Misun melihat ekspresi tatapan Jang, disitulah ia mulai curiga dan lekas bertanya siapa dia sebenarnya karena merasa tidak asing dengan tatapan tersebut. 누구냐고 너. Setelah mendapat pertanyaan beruntun dari Misu, Jang akhirnya jujur terkait dirinya yang sekarang terjebak dalam tubuh Dong Hyun. Karena Misun jelas tidak akan bisa langsung percaya begitu saja, ia pun lekas mengatakan semua tentang mereka di masa lalu yang tentu saja hanya diketahui oleh mereka berdua. Namun meski berhasil meyakinkan Misun, Jang kini diusir karena dianggap telah mencampakkan Misun dan putrinya hanya demi menikahi anak bosnya. 우리 옛날에 끝났어. 당신 아빠 자격 없어. 미선아, 나가라고.
Keesokan paginya setelah jam pulang sekolah, Hyun Jung dihampiri oleh ketua OSIS bernama Min Wo mengundangnya untuk hadir dalam acara ulang tahun yang sore ini akan diselenggarakan. Melihat Hyun Jung seolah naksir terhadap Min Wo, Jang pun memilih untuk membiarkannya jika ingin pergi dan akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menemui Misun. Sementara Hyun Jung baru sampai di tempat pesta, kita akan melihat Jae-sik sedang diperbudak oleh para siswi pembuli dan tak sengaja mendengar pembicaraan mereka bahwa alasan Min Wo mengundang Hyun Jung ke acara pesta adalah untuk dipermalukan. Mengetahui hal itu, Jae-sik dengan cepat memberitahu Jang, berharap dia bisa segera membawa pulang Hyun Jung dari pesta tersebut. 어딘데? Sambil membawa siswi pembuli untuk sebagai penunjuk jalan, Jang pun mengendarai mobil secara ugal-ugalan agar bisa lebih cepat sampai ke lokasi tujuan. Hingga setibanya di depan rumah Min Wo, ia pun tanpa ragu menghajar para penjaga dan langsung menemui Hyun Jung untuk dibawa pergi. Dengan fakta bahwa Min Wo adalah ketua dari para pembuli di sekolah, Jang pun mau tidak mau harus menghadapi anak buah orang itu terlebih dahulu dan... Singkat cerita, esok pagi pun Chang mendapat kabar dari Mancho terkait istrinya yang telah berselingkuh dan kini bekerja sama dengan Samsul untuk menjatuhkannya. Jang meminta Manchul agar pergi menemui si bos besar untuk memberikan sepucuk surat. Entah apa isi di dalamnya, namun yang jelas itu harus sampai ke tangan si bos besar karena dia tidak bisa menemui beliau secara langsung. Sepulang sekolah, Jang dibawa pergi oleh Minsu ke suatu tempat untuk mengobrol perihal keinginannya yang tidak ingin Jang dekat lagi dengan anaknya, di mana kesalahpahaman seketika terjadi tatkala Hyun Jung tanpa diduga datang karena selama ini curiga jika mereka memiliki hubungan spesial dan menganggap itu sebagai alasan kenapa akhir-akhir ini sang ibu melarang dia dekat lagi dengan Jang. 현정아, 네 엄마를 사랑한다. 뭐? 엄마 말 좀 들어봐. 그래서 내가 동현이랑 사귄다니까. 그 난리를 친 거야? 현정아, 더러워. 현정아. Sejenak kita tinggalkan dulu urusan Jang dan beralih pada Samsul di rumah sakit. Ia sengaja datang ke sana untuk menghabisi tubuh asli Jang demi bisa mengambil alih kekuasaan serta jabatannya. Namun saat sedang membenarkan resleting celananya yang terbuka, ia dikejutkan oleh Jang yang tiba-tiba tersadar dari koma sehingga... Karena Samsul tak sadarkan diri, tubuh asli Jang yang saat ini dihuni oleh Dong Hyung pun langsung pulang untuk menemui ayahnya yang mana itu tentu jelas membuat Kim ketakutan karena menganggapnya orang asing. 나 아빠 아들 동현이라고, 김동현. 집을 잘못 찾으신 모양인데. Tak lama, Jang asli akhirnya pulang dari sekolah hingga ia langsung memberitahu Kim perihal apa yang sebenarnya terjadi. Setelah Dong Hyun dan ayahnya mengerti, Jang meminta bantuan Dong Hyun agar berpura-pura sebagai dirinya karena ingin memperbaiki hubungan dengan Misun. 어쨌든 너 제가 뭘요? 너 현정이 좋아하지? Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Sesuai permintaannya semalam, Dong Hyun ikut pergi menemui Misun dengan berpura-pura sebagai dirinya. Entah Misun percaya atau tidak, namun kehadiran Dong Hyun ke sana membuat Misun tak bisa berkata-kata karena masih menyimpan perasaan kepadanya. Pembicaraan pun harus terhenti karena Samsul dan anak buahnya datang ke sana bermaksud ingin menghabisi Jang. Dengan cepat, Jang asli langsung menyuruh Dong Hyun pergi ke dapur, begitu juga Misun karena tidak ingin dia terluka. Sedangkan dirinya sendiri akan menghadapi orang-orang tersebut.
Dan ya, Jang berhasil menumbangkan satu persatu kroco yang membuat Samsul penasaran perihal siapa dia sebenarnya. Tersisa satu anak buah terbaik Samsul, ia pun dibuat kesulitan apalagi setelah Samsul menghantam bagian kepalanya menggunakan apar yang membuat Jang akhirnya terpojok. Menyadari Jang kesulitan, Misun memutuskan keluar dari tempat persembunyian sambil menenteng tabung gas LPG. Di sana ia mengancam akan meledakkan seisi tempat tersebut jika Samsul dan anak buahnya tidak pergi dan membiarkan Jang tetap berada di tempat ini. Yang mana hal itu sengaja dia lakukan karena tidak ingin sosok ayah dari putrinya dihabisi. 잠깐만. Setelah Samsul dan anak buahnya lari ketakutan, Misun akhirnya jujur terkait perasaannya kepada Jang sembari mengungkap semua unek-unek yang selama ini dipendam olehnya. Ia berharap Jang akan kembali pada dia dan putri mereka. Karena bagaimanapun juga, ia sangat membutuhkan sosok kepala keluarga. Di waktu yang sama di tempat lain, bos besar memarahi Yun Jung karena mengetahui tentang perselingkuhan sekaligus rencana jahatnya dengan Samsul, yang mana semua itu rupanya telah beliau selidiki sejak menerima surat dari menantunya. 만약 이 편지를 읽으신다면 전 이미 그들의 음모에 빠져 회장님을 장인 어른을 배신한 배신자가 되어 있을 겁니다. Karena Jang juga diminta agar datang, ia terpaksa mengirim Do Hyun untuk menghadap bos besar dengan dibekali alat komunikasi. Yang di sana, bos besar rupanya ingin memberikan semua warisannya kepada Jang karena Yung Jun dianggap tidak layak meski dia merupakan anak kandungnya. 장서방을 한호그룹의 공식적인 후계자로 삼겠다. 아빠! 앞으로 그 어떤 유산도 없을 테니. Masalah lain pun muncul karena Yun Jung ternyata selama ini tahu jika Jang memiliki seorang anak. Bos besar yang baru mengetahuinya tentu langsung meminta klarifikasi tepat saat alat komunikasi mengalami gangguan yang membuat Jang asli tidak bisa memberi arahan. Pada posisi seperti ini, Dong Yun memilih jujur dengan mengatakan jika perkataan Yun Jung benar adanya. Namun semua itu baru Jang ketahui setelah mengalami kecelakaan. 넌 가만히 있어. 다치고 나니까 지금 저 새끼 뭐라는 거야? Agar permasalahan bisa cepat selesai, Dong Hyun juga mengatakan sejujurnya bahwa telah menyesal meninggalkan pacarnya waktu itu dan mungkin semua ini tidak akan terjadi jika dia tahu Misun sedang dalam kondisi mengandung. Dan karena menganggap keluarga jauh lebih penting dari segalanya, ia bersedia menyerahkan kembali semua harta warisan dari bos besar hanya karena tidak ingin menyesal untuk yang kedua kalinya. 후회하지 않으려고 말씀드리는 거예요. 안녕하세요. Tanpa diduga, bos besar mengerti dengan apa yang Dong Hyun katakan dan langsung mengizinkan Jang jika memang dia ingin kembali pada keluarganya. Mendengar hal tersebut, Jang asli langsung berterima kasih kepada Dong Hyun karena berkat dirinya ia kini merasa telah bebas dari belenggu. Di tengah kebahagiaan tersebut, Jang harus mengalami nasib sia karena Yun Jung dengan sengaja menabraknya menggunakan mobil. Hingga sesampainya di rumah sakit, ia yang menganggap hidupnya sudah tidak lama lagi pun memilih untuk jujur pada Yun Jung jika dia adalah ayahnya dan lekas meminta maaf karena selama ini tidak ada untuk dia dan ibunya. 도겸아! 아저씨. Di ruang operasi itulah Jang kembali bertemu lagi dengan Yuli di mana kini beliau berperan sebagai dokter. Entah apa dan siapa Yuli sebenarnya. Ia pun mendapat pertanyaan berupa apakah Jang menyukai hadiah pemberian darinya ini? Yang itu berarti Yuli memang merupakan dalang di balik apa yang telah menimpanya. Rawi. 6 bulan berlalu sejak kejadian itu, Jang rupanya berhasil selamat dari maut dan telah kembali pada tubuh aslinya, di mana kini ia membuka kedai ramen di kawasan ramai bersama Misu selaku wanita yang sangat dia cintai. 덕현이도 왔네? 그럼 둘이 같이 하면 되겠네?
Tidak hanya Kim saja yang jadi karyawannya, Jang juga memiliki personil tambahan yaitu Mancul, di mana kini mantan bawahan setianya itu mengambil peran sebagai kuli angkut sayuran, sekaligus tukang pukul untuk menjaga keamanan kedai. Tamat, intinya sangat membagongkan.